Mari hari ini kita menurunkan ego kita masing-masing dan kita mencari jalan. Bukan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi apa yang jadi bijaksananya. Halo Success People, ketemu sama saya lagi Hendra Limantara di Sekolah Bisnis XYZ ya. Hari ini kita akan bicara masalah sudut pandang ya. Oke, jadi hari ini Success People, saya lihat banyak sekali orang hari ini bertengkar, berselisih, bahkan mereka berpisah ya, tentang keyakinan mereka, tentang hari ini apa yang mereka percayai. Dan hari ini Success People saya bisa cerita sama Anda. Sebenarnya benar dan salah itu semua tergantung dari satu yang namanya sudut pandang atau persepsi. Nah, hari ini Success People, seringkali orang sampai benar-benar marah sekali. Bahkan mereka berpisah, suami istri misalkan kalau bertengkar, mereka berpisah hanya gara-gara satu yang namanya sudut pandang. Saya adalah salah satu konselor. Banyak sekali hari ini murid-murid saya yang datang untuk konsultasi masalah rumah tangganya. Dan kalau si prianya datang ke saya dan konsultasi, dan saya mendengarkan keluh kesah dari pria ini, maka saya hari ini bisa ngomong bahwa si pria itu benar ya. Tetapi ketika hari ini suaminya pulang, terus istrinya datang, istrinya konsultasi, dan saya mendengarkan sudut pandang dari istrinya, itu istrinya juga benar. Jadi hari ini kalau kita ngomong benar dan salah, itu semua ngomong tentang sudut pandang. Karena hari ini kalau sudut pandang Anda itu hari ini Anda lihat dari sudut pandang Anda, maka Anda yang benar. Tetapi kalau hari ini kita melihat dari sudut pandang orang lain, maka orang lain itu benar. Karena itu untuk kita hari ini ngomong benar dan salah, itu ada di tengah satu yang namanya bijaksana. Jadi tidak penting antara benar dan salah. Yang penting bijaksananya itu bagaimana. Contohnya Success People, ada seorang ibu yang hari ini baru melahirkan seorang bayi ya. Terus si bayinya ini membutuhkan satu namanya air susu atau susu, kita ngomong ya, susu kaleng lah, kita cerita susu kaleng. Tetapi ibu ini ditinggal sama suaminya, dia hidup sebatang kara dan dia nggak punya duit ya. Dan anaknya ini mungkin sudah tidak minum susu selama 3 hari ya. Nah hari ini pilihannya ibu ini tuh satu, mau ngambil susu kaleng di supermarket atau melihat anaknya tadi meninggal karena kekurangan susu atau tidak ada makanan. Maka hari ini si ibu ini dia akan ke supermarket, dan ceritanya adalah dia ke supermarket, dia berusaha untuk ngambil susu kaleng tadi, disembunyikanlah di dalam pakaiannya. Dan ketika dia keluar tertangkap oleh security. Dan security ini melihat ibu ini, wah ini kok perutnya besar sekali. Terus setelah diperiksa ternyata dia mengambil 2 buah susu kaleng. Nah apa yang kita bisa pelajari dari dari cerita ini? Mungkin kita akan menghakimi si ibu tadi. Kita akan ngomong, wah itu pencuri itu, hari ini ngambil untuk tidak tahu aturan, tidak tahu hukum, masukkan aja penjara, bla 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 dan sebagainya. Mungkin kita akan menghakimi si ibu itu. Tapi hari ini saya tanya sama Anda, kalau hari ini Anda di posisi ibu tadi, kalau hari ini tidak ada satu orang pun bisa membantu Anda, kalau hari ini Anda sudah kalap atau Anda sudah kilaf hari ini melihat anak Anda butuh susu sekarang, apa yang Anda lakukan? Kalau kita hari ini melihat dari sudut pandang ibu-ibu, melihat dari sudut pandang hati, melihat dari sudut pandang kasihan kepada ibu ini, maka kita bisa memaklumi apa yang dilakukan oleh ibu ini. Saya tidak membenarkan apa yang ibu ini lakukan. Saya tahu bahwa itu salah dan itu melanggar hukum, baik itu hukum Indonesia maupun hukum masyarakat, itu salah. Tetapi hari ini Success People yang saya ingin cerita sama Anda, kalau kita melihat dari sudut pandang hati kita hari ini, kita merendahkan hati dan emosi kita hari ini, kita akan bisa muncul satu yang namanya memaklumi. Kita akan memaklumi bahwa ibu ini hari ini sedang berbuat kejahatan untuk anaknya. Saya tidak membenarkan satu kali lagi. Tetapi kan kalau kita lihat dari hati, kita kasihan kepada ibu ini. Maka ibu ini bukanlah satu orang yang
perlu untuk dihakimi, tetapi ibu ini adalah satu orang yang perlu untuk dikasihani. Nah, kalau Anda hari ini, suami istri tadi cerita, hari ini dua-duanya memegang egonya dan memegang hari ini namanya sudut pandangnya, maka tidak ada satu yang namanya jalan keluarnya. Maka rumusnya apa? Rumusnya sebagai seorang suami, Anda harus memaklumi istri Anda. Sebagai seorang istri, Anda harus memaklumi suami Anda. Jadi pakailah satu rumus yang namanya rumus maklum. Berusaha untuk melihat dari sudut pandangnya dia. Kalau hari ini ada orang yang menipu Anda, mungkin saya tidak membenarkan kelakuan dari orang yang menipu Anda, tapi mungkin sudut pandang Anda bisa lihat apa? Mungkin dia lagi susah, sampai sesusah-susahnya itu dia akhirnya menipu saya sebagai temannya yang dari TK, dari SD atau dari SMP mungkin. Kita memaklumi dia. Kenapa? Karena hidupnya dia nggak sejahtera mungkin. Karena hidupnya mungkin susah mungkin. Kita memaklumi mungkin pendidikan dia rendah mungkin. Kita memaklumi mungkin dia hari ini berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Kita hari ini memaklumi karena dia mungkin dibesarkan di keluarga yang tidak baik. Kita memaklumi misalkan mungkin dia lagi jutek ya, dia lagi hari ini bad mood ya, mungkin orang tuanya tadi baru dimarahin orang tuanya, atau dia baru dilempar sama setrikaan sama istrinya, mungkin ya. Kita memaklumi aja ya. Kalau kita memakai satu namanya rumus maklum, maka emosional kita akan turun, success people. Dari hari ini kita ngomong rumus maklum. Contoh, saya ingin Anda membayangkan hari ini, adakah Anda hari ini mungkin sakit hati dengan beberapa orang? Nah, adakah Anda mungkin merasa tidak enak hati Anda dengan beberapa orang? Kalau ada, saya ajak Anda memakai satu rumus yang namanya rumus maklum. Ayo coba Anda cari maklum apa, lanjutkan ya. Maklum, Anda ingat sekarang siapa orang yang menyakiti Anda. Lalu Anda pakai rumus maklum, coba cari sudut pandangnya. Maklum apa, keluarin. Mungkin maklum dia lagi nggak punya, lagi kepepet. Maklum dia orang yang serakah. Maklum dia mungkin tidak ngerti tentang kehidupan. Maklum matanya tertutup uang sehingga keluarga pun hari ini juga dicelakai atau juga ditipu misalkan. Coba Anda pakai rumus maklum. Kalau Anda sudah pakai rumus maklum, maka emosional dan ego kita akan mulai turun. Dan tadi saya cerita di depan, antara benar dan salah ada satu yang namanya bijaksana. Mari saya ajak Anda hari ini, setelah Anda memaklumi perilaku dari orang-orang yang menyakiti Anda, orang-orang yang mengecewakan Anda, mari sekarang kita berpikir, bagaimana bijaksananya? Apakah bijaksana hari ini suami dan istri bertengkar terus tidak ngomong selama berbulan-bulan atau selama bertahun-tahun, atau hari ini mengambil mengambil satu langkah mungkin yang namanya cerai? Mungkin kita pikir, ayo kita ngambil tengahnya, bijaksananya. Apa bijaksananya? Bijaksananya adalah masing-masing bisa menurunkan egonya. Bijaksananya adalah masing-masing hari ini bisa menurunkan emosionalnya, sehingga hari ini masing-masing bisa berpikir, bisa mendengar melalui telinganya, bisa menurunkan egonya, dan pakai rumus satu yang namanya maklum. Mari hari ini kita menurunkan ego kita masing-masing dan kita mencari jalan. Bukan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi apa yang jadi bijaksananya. Jadi bagaimana kita mengambil sebuah langkah, bukan berdasarkan benar dan salah, tetapi bijaksananya bagaimana. Kalau hari ini kita lihat anak kita sudah berbuat salah, dia juga sudah ketakutan mungkin karena dia sudah tahu berbuat salah. Nah, kalau kita marahin dia lagi, dampaknya akan buruk. Kalau hari ini kita sudah tahu bahwa apa yang dilakukan memang salah, Anda memang benar. Tetapi kalau Anda membuat keras, tetap Anda hari ini memegang teguh benar dan salah, yang ada adalah sakit hati. Maka saya undang hari ini Anda bukan lihat benar dan salah, tapi melihat satu yang namanya bijaksana. Karena dia sudah tahu salahnya, mungkin kita hanya perlu memeluknya dan kita kasih tahu, jangan diulang lagi. Apakah kamu sudah tahu apa salahmu? Nah, mungkin kita cari apa langkah bijaksananya hari ini. Bukan langsung kita mengambil sebuah keputusan pada saat kita emosional. Hati-hati, jangan pernah mengambil sebuah keputusan pada saat Anda emosional. Anda akan terjadi satu yang namanya kekecewaan nanti. Anda akan jadi satu yang namanya sakit hati. Anda jadi satu yang namanya hari ini penyesalan yang Anda lakukan kalau Anda mengambil sebuah langkah pada saat Anda emosional. Nah, jadi hari ini success people, benar dan salah itu tidak ada. Yang ada hanyalah sudut pandang. Dan memakailah rumus maklum hari ini, serta ambillah sebuah tindakan bijaksana untuk menyelesaikan masalah Anda. Saya Hendra Limantara, saya doakan Anda semakin sehat, semakin sukses, dan semakin bahagia di dalam karir Anda, di dalam keluarga Anda. Saya Hendra Limantara, sampai ketemu di topik berikutnya. Salam hebat, luar biasa.